Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Jamal Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi petunjuk tentang bagaimana kita menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, jadi model RPS yang akan saya sajikan di sini adalah model Flips, ya, sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Di samping model ini kemudian nanti ada model blended learning. Jadi di dalam model Flip ini desainnya adalah mahasiswa itu diberikan dulu bahan ajar atau materi yang kemudian mereka pelajari secara mandiri atau secara berkelompok. Dan kemudian baru mereka ketika berada di kelas, baik secara daring maupun luring, mereka menerima pendalaman materi melalui diskusi, melalui konsultasi dengan dosen pembimbing. Baik, Bapak-Ibu sekalian, di dalam model Flip ini RPS-nya adalah seperti ini kira-kira, ya. Di sini ada isian mata kuliah, kita isi dengan mata kuliah. Di sini saya beri contoh metodologi penelitian manajemen pendidikan, ya. Kemudian semesternya kita isi dengan semester, kemudian SKS, jumlah SKS mata kuliah, kemudian kode mata kuliah, kemudian ada nama program studi, diisikan dengan nama program studi, kemudian ada dosen pengampu atau penanggung jawab, ya. Ini bisa diisi dengan nama dosen yang mengampu mata kuliah dan atau nama ketua rumpun keilmuan, ya, jika ada. Nah, kemudian di kolom ini capaian pembelajaran lulusan, di sini ada 4 item yang harus kita isi. Yang pertama adalah bidang sikap, kedua bidang keterampilan umum, ketiga bidang pengetahuan, keempat bidang keterampilan khusus. Nah, untuk mengisi kolom ini Bapak Ibu harus merujuk kepada kurikulum program studi, karena di dalamnya sudah tercantum semua CPL yang terkait, misalnya pada bidang sikap. Nah, misalnya untuk mata kuliah metodologi penelitian, nah pada bidang sikapnya itu kira-kira untuk mengembangkan apa CP yang ingin dikembangkan di situ. Nah, tinggal copy paste, masukkan ke sini. Misalnya dia di CPL 1 berarti bidang sikap, S12 di sini berarti dia di sikap yang urutan ke-12. Kemudian di CPL 2-nya adalah S16, ya. Di bidang tata nilai berada di S16. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya sebagai calon pegawai administrasi. Begitu di kurikulum, ya. Kemudian di bidang keterampilan umum dengan kode KU, ya. Ini CPL ketiga di KU 4, berarti keterampilan umum di urutan keempat. Demikian juga di bidang pengetahuan, bagi CPL 4 di P2, berarti dia berada di urutan kedua. Kemudian di bidang keterampilan khusus nanti kita cek, ya, keterampilan apa yang diinginkan di dalam mata kuliah metodologi tersebut. Kita lihat dia berada di KK, ya, keterampilan khusus yang nomor keempat. Jadi di sini ada 5 CPL yang diinginkan dari mata kuliah ini. Kemudian pada bagian berikutnya kita turun lagi ke bawah, yaitu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, CPMK ini itu nanti bisa merefer ke kurikulum program studi, atau jika belum ada maka kita harus merancang sendiri, ya, sesuai dengan CPL yang sudah tersedia tersebut. Nah, untuk CPMK-nya terserah, ya, nanti kita tinggal tentukan sendiri ada berapa. Nah, di sini saya berikan contoh CPMK ada 3
CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Nah, misalnya di CPMK 1 ya, itu menginternalisasikan sikap dan nilai-nilai kejujuran, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan melalui kajian paradigma dan etika penelitian. Nah, ini adalah turunan, harus kita tuliskan, ini adalah turunan dari CPL 1. CPL 1 yang di atas ini, CPL 1. Kemudian turunan dari CPL 2 juga. Kemudian CPMK 2 itu adalah turunan dari CPL 4. Sedangkan CPMK yang ketiga itu adalah turunan dari CPL 3 dan CPL 5. Jadi terwakili dengan kelima CPL di atas itu kemudian terwakili dengan 3 CPMK. Kemudian di bagian berikutnya ada deskripsi mata kuliah. Nah, di sini kita tuliskan apa deskripsi mata kuliah ya. Ini bisa kita refer juga ke kurikulum program studi. Kemudian di tabel isiannya, di sini ada minggu yang pertama ini di kolom pertama, artinya kita isikan ini pertemuan keberapa. Nah, pada minggu ini kita bisa isi 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa juga 3 minggu sekalian ya. Misalnya minggu pertama sampai minggu ketiga, bisa seperti itu. Kemudian kemampuan yang diharapkan ini adalah isinya adalah sub CPMK. Jadi ini adalah pecahan dari CPMK. Kalau dulu adalah mungkin tujuan pembelajaran barangkali ya. Nah, di sub CPMK ini kita tuliskan sub CPMK 1. Ya. Misalnya kita punya 10 sub CPMK, kita berarti ini urutan pertama. Kemudian kita jelaskan ini kemampuan yang diharapkan apa dari mata kuliah ini. Dari materi pada pertemuan pertama ini. Nah, misalnya menjelaskan konsep dasar dan paradigma penelitian. Ini adalah sub CPMK 1 dan turunan dari CPMK 1. Nah, berikutnya pada kolom bahan kajian atau materi pembelajaran, ya kita isi misalnya bahan kajiannya apa, materinya apa ya. Boleh bahan kajian atau materi pembelajaran. Kita juga bisa tambahkan di sini misalnya kontrak perkuliahan, kemudian juga link ya, bisa menuliskan link referensi atau buku yang menjadi rujukan dan sebagainya. Pada kolom berikutnya di bentuk metode pembelajaran dan pengalaman belajar. Nah, ini kita isikan ada 2 ya. Ada bentuk, ada metode. Untuk bentuk pembelajaran. Nah, bentuk pembelajaran itu isiannya adalah ada kuliah ya. Ada responsi, ada tutorial, kemudian seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktek kerja, kemudian penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat ya. Ini sejalan dengan kurikulum Kampus Merdeka. Kemudian untuk metode itu ada metode diskusi kelompok, ada simulasi, ada studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, kemudian pembelajaran berbasis masalah dan sejenisnya. Itu kita isikan di sini. Jadi di sini ada 2 ya, ada bentuk dan ada metode. Kalau di sini saya pilih misalnya bentuknya kuliah, metodenya pembelajaran kooperatif. Kemudian untuk waktu ini isiannya menit ya.
Nah, kita isikan ya KPB, KM, dan KPT. KPB ini adalah kegiatan proses belajar. Ya. Itu misalnya karena dia 3 SKS, maka dia 3 kali 50. Jadi untuk 1 SKS mata kuliah ya. Ini ada penjelasannya untuk kuliah, responsi maupun tutorial. Ya, itu KPB-nya itu 50, kemudian KPT-nya KPT itu adalah kegiatan penugasan terstruktur ya. Itu 60 menit, kegiatan mandirinya adalah 60 menit. Jadi totalnya ada 170 menit untuk 1 SKS. Maka karena ini 3 SKS maka 3 dikali 50, 3 kali 60 dan 3 kali 60. Nanti untuk seminar ya, KPB-nya atau kegiatan proses belajarnya adalah 100 menit, sedangkan kegiatan mandirinya adalah 70 menit. Sedangkan untuk kegiatan lain seperti praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, ya, praktek kerja, kemudian penelitian, perancangan atau pengembangan pelatihan itu 170 menit. Jadi tidak ada KPB, tidak ada KPT, tidak ada KM, tidak ada KPT. Ya langsung 170 menit. Baik, berikutnya adalah untuk penilaian. Itu kita bisa isikan dengan teknik ya. Teknik penilaian itu ada beberapa macam juga ya. Jadi ada penilaian model tes tertulis, kemudian ada tes lisan, observasi, kemudian partisipasi, kemudian ada angket dan sebagainya. Ini observasi, partisipasi, unjuk kerja, kemudian tes tertulis, tes lisan, dan angket atau model lainnya boleh juga. Kemudian indikatornya di sini kita tinggal tuliskan apa indikator ketercapaian dari CPM sub CPMK ini. Yang terakhir ada bobot ya. Nah, misalnya di pertemuan kedua, di sini misalnya sub CPMK 2-nya adalah menjelaskan proses pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ini adalah turun dari CPMK 2. Nah, di sini saya isikan langkah-langkahnya, materi atau bahan ajarnya, langkah-langkah penelitian, ya, karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif, kemudian etika penelitian. Di sini kemudian saya tambahkan ini sebagai fitur ya, saya tambahkan langkah-langkah penelitian yang saya ambil dari link YouTube ya yang saya miliki tentang langkah-langkah penelitian. Ini juga menjadi bahan ajar bagi mahasiswa untuk dipelajari. Kemudian bentuknya kuliah ya, diskusi. Ini kita sebut sebagai sinkronus ya, melalui video conference atau chat. Jadi perkuliahan kita lakukan secara sinkronus melalui video conference apa saja seperti Google Meet atau misalnya menggunakan Skype atau Zoom dan sebagainya. Itu yang sinkronus. Kemudian metodenya adalah pembelajaran kooperatif. Nah, di dalam pembelajaran kooperatif itu kita jelaskan di sini, mahasiswa secara mandiri dan kelompok mempelajari dan menyusun makalah dan presentasi sesuai dengan materi yang dibagikan secara daring melalui LMS ya, LMS kampus masing-masing atau platform lainnya yang direkomendasikan oleh kampus. Kemudian submit melalui LMS atau platform daring lainnya. Ini yang asinkronus. Nah,
perlu saya tambahkan Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam pembelajaran FLIF ini, maka ini dulu, jadi mahasiswa diberikan tugas dulu untuk mengerjakan tugas mandiri dan tugas-tugas terstruktur. Kemudian nanti baru di kelas melalui secara sinkronus mahasiswa mendiskusikan apa yang mereka pelajari di rumah, apa yang tugas-tugas yang sudah mereka kerjakan di rumah secara asinkronus. Tetapi penugasan mereka itu tetap harus disubmit melalui laman LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian ini indikatornya dapat menjelaskan proses dan sebagainya. Jadi di bawah ini kita tidak perlu lagi menulis tekniknya karena tekniknya itu sama ya. Saya tidak mengulangnya karena tekniknya sama. Kemudian di dalam contoh itu juga ya, di dalam contoh yang diberikan di pedoman tersebut sepertinya ujian tengah semester. Di sini saya buat di pertemuan ke-9. Biasanya di pertemuan ke-8 sih sebenarnya. Itu mereka tidak memberikan presentasi di sini karena memang ujian tengah semester itu merupakan akumulasi dari nilai-nilai yang ada di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 atau ke-8. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya di sini juga ada misalnya model lain seperti saya tulis ini, cara penilaiannya ini ya, tekniknya unjuk kerja. Di sini saya siapkan misalnya rubrik ya, misalnya untuk CPMK mampu menyusun dan menyajikan proposal penelitian. Di sini saya pilih untuk memasukkan rubrik penilaian proposal. Jadi nanti untuk penilaian kinerja mahasiswa tersebut kita cukup menilainya melalui rubrik. Nah, di rubrik itu nanti juga mengcover aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Ini presentasinya lebih besar karena pertemuannya ada pertemuan 10 sampai pertemuan ke-11 misalnya kan. Nah, di sini juga ada seminar ya, model seminar. Ini seminarnya 100 menit ya. Kemudian tugas mandirinya 70 menit. Tekniknya unjuk kerja dan partisipasi ya, indikatornya ada pada rubrik. Nah, di bagian terakhir saya menggunakan misalnya model bentuk pembelajaran survei ya, lapangan atau mini research. Metodenya project based ya, karena di praktek lapangan ini saya kasih 170 menit ya, atau 3 kali 170 menit. 3 kali 170 menit. Nah, jadi di evaluasi akhir semester. Kemudian ini ada di contoh itu sebenarnya tidak disebutkan seperti ini. Ini bisa saja kosong ya. Misalnya nanti presentasinya di pertemuan ke-15. Di sini hanya sekedar untuk validasi hasil penilaian. Jadi sini tidak ada lagi presentasinya. Ya, jadi ini ada total ya. Kemudian di bagian berikutnya ada daftar referensi. Di sini kita masukkan referensi yang kita gunakan dalam pembelajaran ya, untuk metodologi misalnya. Kemudian lampiran jangan lupa, di sini kita diminta untuk melampirkan rubrik penilaian. Jadi misalnya ketika kita memberikan penugasan terstruktur seperti video project atau misalnya makalah atau review buku, maka kita wajib untuk melampirkan rubrik penilaian. Kemudian teknik penskoran, bagaimana cara scoring. Kemudian sangat dianjurkan juga untuk melampirkan petunjuk teknis penugasan ya. Di dalam tadi kan ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur, maka
kita wajib untuk melampirkan petunjuk teknis ya penugasannya. Nah, kemudian di bagian akhir itu ada dibuat oleh dosen pengampu atau koordinator rumpun ini. Kita bisa tuliskan di sini nama dan NIP, kemudian diketahui oleh ketua program studi. Nah, teman-teman sekalian, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.